persilakan pada Pastor Mikael Dudi untuk sharing firman Tuhan. Silakan. Shalom. Terima kasih Pak Heri. Shalom buat saudara terkasih semua dalam Tuhan. Kita pagi ini akan belajar ya. Makanya lebih banyak kita belajar terkait Roma 8 ayat 1 sampai 39. Karena ini adalah fundamental, sesuatu yang paling dasar. Bukan ini sih, bagian dari dasar kekristenan kita ya. Dan kita akan mengetahui posisinya. Jadi Roma 8-nya begitu luas ya. Tapi saya akan batasi, kita akan bicara mengenai roh, manusia roh, hidup di dalam roh. Jadi tidak menyimpang terlalu jauh ya. Nah, izin saya share screen. Roma 8 ayat 1 sampai 39. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di pojok kanan atas adalah ayatnya Roma 8 sampai 2. Kita akan belajar ayat 1 sampai 39. Jadi saya tidak sebut lagi ayat mana ya. Jadi tinggal baca di pojok kanan atasnya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan kata lain, di dalam Yesus Kristus sudah tidak ada hukuman. Hukum apa saja yang dibebaskan, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Ya, sekali lagi saya ulang, di dalam Kristus Yesus, hukum dosa sudah tidak mengikat kita lagi. Begitu juga hukum maut. Ya. Jadi di dalam Kristus Yesus sudah tidak ada maut lagi yang akan mengikat kita atau menghukum kita. Ya, yang ada hanyalah kalaupun orang meninggal, mati, itu hanya berpindah dari dunia kepada roh itu sendiri, kepada roh Allah. Ya, sudah tidak ada hukum dosa dan hukum maut. Nah, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup ini siapa? Nah, ini kan kita belajar lebih dalam. Ya, ada Kristus Yesus, ada roh. Roh yang memberi hidup. Jadi roh ini memberi hidup, bukan sekedar roh apa, tapi roh ini yang memberikan hidup. Nah, kita lanjut ayat selanjutnya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, ini perlu dipahamin bahwa ada hukum Taurat. Hukum Taurat diturunkan, kalau kita bisa baca di kitab Musa ya, itu ada 613 hukum, termasuk di dalamnya 10 perintah Allah. Tapi dikatakan di sini, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging. Ada hukum yang diturunkan, ada hukum yang harus diikutin, tapi tidak berdaya oleh daging. Nah, ini jadi permasalahan kan, ada hukum yang harus dilakukan umat Tuhan, tapi hukum ini sendiri tidak berdaya oleh daging, oleh keinginan manusia. Nah, yang inilah bagian yang Allah akan lakukan. Bagaimana caranya? Dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dalam daging itu sendiri. Jadi dengan kata lain, Yesus datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia. Ya. Serupa dengan daging. Serupa berarti tidak sama dengan. Ya. Saya ulangin, serupa tidak, itu serupa berbeda dengan sama dengan. Jadi menyerupain. Ya, jadi serupa dengan daging yang dikuasai karena dosa. Nah, ia telah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging. Jadi hukuman itu telah dijatuhkan di dalam dosa, sehingga ada hukum dosa dan hukum maut. Coba kita akan lihat sendiri apa sih hukum Taurat. Bapak Ibu, saya akan buka sedikit mengenai hukum Taurat, tapi pada saat Q&A kita tidak usah membahas mengenai hukum Taurat, ya.
Karena ini sekedar pengetahuan saja, karena kalau kita bahas hukum Taurat akan panjang dan tidak akan ketemu. Kita akan berbicara mengenai rohnya, manusia rohnya. Mari kita lihat ini mengenai Taurat. Di Ulangan 27 ayat 6. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Dengan kata lain, 613 hukum Taurat harus dilakukan semuanya. Kalau 612 hukum dilakukan, satu saja tidak dilakukan, itu terkutuk. Ya, itu hukum Taurat. Ayatnya mengatakan seperti ini. Terkutuk orang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi hukum Taurat harus dilakukan dengan perbuatan. Nah, mari kita lihat hukum Taurat apa sih? Salah satu di bab 24 berbicara tentang pakaian atau mitzvot yang ke-365, bicara tentang pakaian ada 306 di hukum yang 365 sampai 367. Saya ambil hukum yang 366, ini di dari Ulangan 22 ayat 5. Dikatakan gini, seorang perempuan janganlah mengenakan pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, kalau seorang perempuan mengenakan celana panjang itu, yang kalau zaman sekarang tuh pakaian laki-laki, maka dia tertutup. Ya, ini hukum Taurat. Mungkin nggak? Ya kalau laki-laki pakai daster ya enggak lah ya. Tapi kalau perempuan pakai celana panjang, udah dianggap terkutuk. Nah, coba kita lihat di ayat selanjutnya, ayat di mitzvot yang selanjutnya. Tentang pakaian juga, kita ambil yang simpel aja dalam kehidupan sehari-hari ya. Perintah yang ke-367 di Ulangan 22 ayat 11. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Jadi mungkinkah zaman sekarang kita begitu mau beli baju di mall ya, atau di toko penjual baju atau online sekalipun, nah kita tanya kan, ini bulu domba dan lenan sama-sama nggak? Ini benar-benar nggak masuk akal kan zaman sekarang. Tapi kalau nggak dilakukan, ya tidak melakukan ini berarti terkutuk. Nah, kita lihat lagi, ini kan mengenai pakaian aja nih. Mari saya ambil contoh lagi ya, perintah yang ke-427 di bab 28 tentang Bait Allah benda kudus ya. Ada di mitzvotnya ada tentang Bait Allah dan benda kudus, ada di hukum 426 sampai 458. Saya ambil yang hukum ke-427 saja. Keluaran 20 ayat 26. Juga jangan kau naik tangga ke atas mesbahku supaya auratmu jangan kelihatan atasnya. Pertanyaannya, semua gereja sekarang itu ada tangganya buat naik ke panggung. Nah, coba saudara kasih dalam Tuhan. Jadi gimana caranya? Panggungnya harus lebih tinggi dari jemaat, ya. Karena kenapa? Supaya yang melayani di atas terlihat. Tapi nggak boleh ada tangga. Gimana naiknya? Mungkin nggak dilakukan hal yang seperti ini. Sedangkan dikatakan adalah terkutuklah tidak menepati perkataan hukum Taurat. Nah, makanya dikatakan Matius 22 36-40, guru, manakah yang terlupa dari hukum Taurat? Jawab Yesus katanya, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi dengan kata lain, inti dari kitab Taurat adalah dua ini, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu. Nah, kita belajar terkait ini ya. Oke, kita balik. Ayat selanjutnya di Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengan kata lain, saya katakan bukan ngeroh ya. Hidup dari roh berbeda dengan ngeroh.
Ya, saya ulang, hidup dengan roh berbeda dengan ngeroh. Sedikit-sedikit roh, sedikit-sedikit. Bukan itu maksudnya. Ya. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya akan jelaskan nanti ya ini ya. Jadi kita akan mulai memahami nih. Dalam keseharian hidup kita, pikiran kita itu pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita hidup ini, arahnya kemana sih? Lebih banyak dagingnya atau rohnya? Hidup dalam roh. Memang diawali dengan doa, dengan apapun ya kegiatan rohani, tapi ujung-ujungnya adalah keinginan daging. Itu yang harus kita pahamin. Ya, itu yang harus kita pahamin. Nah, kita akan belajar selanjutnya. Saya lanjut di sini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi segala keinginan daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan keinginan daging ini tidak takluk kepada hukum Allah. Ya, dengan kata lain, sorry ini ada suara siapa yang bocor ya? Bisa tolong di-mute nggak? Oke. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dengan kata lain, keinginan daging itu selalu bertentangan dengan Allah. Keinginan daging itu yang dikatakan di sebelumnya bahwa keinginan daging itu tidak tunduk kepada hukum Taurat. Yang nggak mungkin, karena dikatakan di sini, hal ini memang tidak mungkin baginya. Daging itu nggak mungkin mengikuti hukum Allah. Ya, saya lanjutkan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan ada kata tidak mungkin. Ya, saya contohkan tadi ada 413 hukum Taurat. Saya ambil contoh 3 aja. Mungkin nggak melakukan itu zaman sekarang? Nggak mungkin, kan? Ya. Nah, makanya kita akan belajar lagi nih, bagaimana melihat hal ini. Saya lanjut ayat selanjutnya. Roma 8 ayat 9 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Sekarang kita hidup dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini poinnya. Roh Allah diam nggak di dalam kita? Kalau roh Allah diam di dalam kita, maka kita hidup dalam roh. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kuncinya adalah orang harus memiliki roh Kristus. Samakah roh Allah dengan roh Kristus? Ya sama. Ya, roh Allah atau roh Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh yang mati karena dosa. Perhatikan, Kristus ada di dalam kamu. Sebelumnya saya sudah pernah sharing, ajarkan mengenai Yohanes 17, doa Tuhan Yesus, ataupun di kitab Yohanes yang lainnya. Berulang-ulang Tuhan Yesus katakan bahwa aku di dalam Bapa, dalam aku di dalam Bapa, Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Nah, hal ini dipahami oleh Rasul Paulus. Ingat, Rasul Paulus bukan murid inti dari Yesus, bukan 12 murid. Ya, bahkan Rasul Paulus ini adalah sebelumnya adalah Saulus yang menganiaya umat Allah. Bahkan pada waktu martir pertama, dia adalah orang kunci yang melakukan itu. Coba perhatikan, di dalam 613 hukum Taurat ada perintah tidak boleh membunuh. Tapi Saulus pada waktu itu ya membunuh. Siapa yang dibunuh? Bahkan Tuhan yang dibunuh. Ya, atau martir yang pertama. Nah, makanya penting di sini adalah kita memahami bahwa Kristus ada di dalam kamu atau di dalam kita. Maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Pertanyaan gini, sekarang tubuh kita mati nggak sih? Secara fisik ya mati kita sekarang. Ya. Tapi pada hakikatnya tubuh itu memang mati karena dosa. Ya, tubuhnya mati karena dosa. Tapi tubuh fisiknya masih ada di dalam, bukan mati. Kita bukan zombie ya, kita masih hidup. Tapi tubuh itu memang mati karena dosa. Kalau Kristus ada di dalam kita.
Ya, roh adalah kehidupan oleh itu karena kebenaran. Jadi kalau Kristus dalam kita, roh kita itu hidup. Kita akan melihat bagaimana manusia roh dengan manusia daging. Roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi roh kita itu hidup karena kebenaran yang berasal dari Kristus yang ada di dalam kita, bukan karena perbuatan kita. Saya ulang ya, roh itu hidup karena kebenaran yang dari Yesus atau Kristus yang ada di dalam kita. Dikatakan yang pertama adalah kita sudah dimerdekakan, kita tidak berhukum Taurat lagi. Oleh siapa? Oleh Yesus. Kita lanjut. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya ini ayat di atas dikatakan Kristus dalam kita. Sekarang ada lagi roh Dia. Siapa roh Dia? Tentu bukan Yesus kan? Ini Bapa. Karena hanya Bapa yang bisa memberi kehidupan. Jadi di dalam kita ada siapa? Sampai ayat ini kita lihat bahwa Yesus yang adalah Bapa, yang adalah roh, itu di dalam kita. Ini harus dipahami. Ya. Roh yang memberikan kehidupan itu, yaitu Bapa, itu diam di dalam kita. Nah, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan kata ini diulang. Ada di dalam kamu, diam di dalam kamu, yang diam di dalam kamu. Ekstrim ini udah 3 kali diucapkan di dalam 2 ayat ini. Ya, benar-benar berarti sangat ekstrem ini udah valid lah ya, karena di dalam kita. Nah, oleh siapa? Rohnya. Rohnya siapa? Yaitu roh Bapa atau roh Yesus yang di dalam kita. Roh Bapa kita sebut adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu di dalam kita. Nah, ini luar biasa nih ya, luar biasa. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Jika saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup berdaging. Jadi dijelaskan lagi di sini adalah kita ini berhutang sebenarnya. Tapi berhutang kepada siapa? Yang pasti bukan berhutang kepada daging, supaya kita hidup berdaging. Ya kalau kita berhutang, ya contoh ya manusia berhutang kepada daging, maka dia harus menuruti keinginan dagingnya. Tapi yang mengatakan adalah kita ini tidak berhutang kepada daging. Jadi berhutangnya kepada siapa? Nah kita lihat selanjutnya ayat selanjutnya. Sebab jika kamu hidup berdaging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi yang mematikan perbuatan tubuh kita ini bukan kita, tetapi roh. Ya, roh yang dikatakan sebelumnya, roh yang menghidupkan Yesus dari kematian. Itu yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Bukan perbuatan kita, tindakan kita, upaya kita, keinginan kita, untuk mematikan perbuatan tubuh. Bukan hukum Taurat juga yang mematikan perbuatan tubuh kita. Nggak mungkin kan dikatakan kan, hukum daging itu nggak mungkin tunduk pada hukum Taurat. Ya, jadi yang mematikan adalah roh. Ya, jika oleh roh. Jadi ada jika, ini ada kata jika. Ya. Kalau kita mengizinkan roh Allah yang di dalam kita mematikan perbuatan tubuh kita, maka kita akan hidup. Hidup dalam apa? Hidup dalam manusia roh yang ada di dunia saat ini. Saya lanjut ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita mengaku anak Allah, tapi kita tidak dipimpin roh Allah, kita bukan anak Allah. Saya ulang ya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dengan kata lain, anak Allah adalah orang yang dipimpin roh Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Nah, apa nih roh perbudakan? Contoh gampang begini. Begitu baca tadi saya contohkan hukum Taurat yang keberapa tadi ya, begitu kita mau beli baju, kita tanya, ini dari linen atau wool sih? Ini gabung apa enggak? Itu ketakutan sendiri kan?
Nah, itu roh perbudakan maksudnya. Banyak maksudnya tindakan atau kegiatan atau hal-hal yang seakan-akan rohani malah bukannya membawa kita mendekat kepada Tuhan, tapi membawa kita menjadi ketakutan sendiri. Ya, kita ini seakan diperbudak gitu loh. Padahal dikatakan adalah Yesus itu memerdekakan kita. Nanti begitu mau naik tangga pada waktu kita mau di gereja ya, kita mau naik ke mimbar ya, ini ada tangga. Ya kita takut sendiri. Ya, ini perbudakan namanya. Nah, saya lanjut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi roh itu, roh yang di dalam kita, yang kita terima, itu menjadikan kita anak Allah. Bukan kita sendiri yang ngaku-ngaku. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita mengatakan kita anak-anak Allah, itu adalah kesaksian roh Allah yang ada dalam kita bersama-sama dengan roh kita. Jadi perhatikan kata bersama-sama ya. Bersaksi bersama-sama. Jadi roh kita yang ada di dalam roh Allah, yang roh Allah di dalam kita itu bersaksi bersama-sama. Kita akan lihat kata bersama-sama ini berulang kali, nanti akan saya lanjutkan lebih dalamnya. Bersama-sama, selalu bersama-sama. Karena dia di dalam kita dalam Tuhan. Jadi bersama-sama. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi, apa sih maksud anak-anak Allah? Ya, kalau kita lihat sekarang, apa sih untungnya? Ya, kita lihat selanjutnya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, ahli waris apa? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, King James mengatakan joint heirs. Sama-sama menerima janji Allah itu, waris itu sebagai ahli waris. Tapi bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana kita bisa menerima kalau Kristus tidak di dalam kita? Logiknya begitu kan? Karena Yesus di dalam kita di dalam Yesus, maka kita bisa bersama-sama menerima janji Allah. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Dia ini siapa? Dia ini Kristus. Ya. Kita menderita bersama-sama. Kalau sudah jadi anak, ngapain sih menderita? Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kata menderita ini apa? Atau ini sebenarnya satu kata aja dalam bahasa aslinya, atau bahasa Inggris, we suffer with him. Ya. Ini satu kata aja sebenarnya. Dan sangat sedikit katanya digunakan di Alkitab ya. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. We might be glorified together. Ya, ini satu kata dan hanya di ayat ini saja disebutkan. Kalau Bapak Ibu ingat waktu itu saya pernah sharing di Yohanes 17 bagaimana Tuhan Yesus berdoa supaya kita dipermuliakan di dalam Dia. Luar biasa ya. Rasul Paulus memahami ini dan dia hidup dalam pemahaman ini bahwa kita dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Tapi kita harus menderita dulu. Menderita seperti apa? Nah, kita akan baca lebih lanjut. Ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan. Penderitaan apa? Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk loh, ya. Makhluk ini siapa saja? Apa aja? Saat anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa sangat rindu? Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri. Ya.
Ini makhluk itu telah ditaklukkan dalam kesia-siaan bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi dengan kata lain, kalau kita memahami hidup sebagai anak Allah yang berhak menerima janji-janjinya, makhluk-makhluk ini pun akan dimerdekakan. Luar biasa ya, luar biasa. Posisi, ini bicara posisi sekarang. Selanjut, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dengan kata lain, walaupun kita memahami bahwa kita ahli waris kerajaan, ahli waris Allah, ada Yesus di dalam kita, kita dalam Yesus, dalam Bapa dalam Yesus, kita sudah menerima janji-janjinya, kita telah hidup dalam Asia Roh, kita tetap bisa ketendang meja aja kita tetap sakit. Ya, kalau ibu-ibu tetap bisa merasakan sakit bersalin. Karena kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Bukan berarti serta-merta kita menerima janji Allah sebagai waris bebas dari semua itu. Bukan begitu. Bukan begitu inti dari ayat ini. Dengan kata lain, pada saat kita berusaha pun, contoh kita bekerja, ya kita bisnis, bisa jadi kita ditipu orang juga. Atau satu bisa juga kita menipu orang lain kalau tidak menuruti firman Tuhan. Kalau tidak menuruti roh Allah yang di dalam kita. Nah, jadi dengan kata lain adalah selama kita masih di dunia, penderitaan itu masih ada. Dan kita mengalami segala penderitaan bersama-sama dengan Dia, yaitu bersama-sama dengan Kristus. Luar biasa ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak dilihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita mengharapkan apa? Mengharapkan suatu saat kita dibebaskan dari dunia ini. Yaitu dengan pada saat kita mati dan berpindah kepada rohnya Tuhan. Bersatu dengan roh Tuhan. Bukan sekarang pun kita bersatu dengan roh Allah, hanya kita berpindah tempat saja. Ya, ingat, kita sekarang pun sudah bersatu dengan roh Allah, ya, karena rohnya di dalam kita dan kita dalam Dia. Hanya kita di dalam dunia masih fana. Pada saat kita mati atau meninggal, hanya berpindah kepada kekekalan itu sendiri. Tapi tetap di dalam roh, sebelum mati dan sudah mati tetap di dalam roh Allah. Ya, itu pengharapan kita. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan, kita menderita bersama, ayat Roma 7 ayat 18 dikatakan kita menderita bersama-sama dia. Tapi jangan takut. Tuhan katakan jangan takut. Ya. Jangan mendengar kata menderita, kita menjadi takut dan diperbudak dengan pemahaman ini. Kenapa? Bahwa pada saat pun dikatakan kita menderita bersama-sama, kita maksudnya gini, demikian juga roh itu, roh yang di dalam kita membantu kita pada saat kita dalam penderitaan atau dalam kelemahan kita. Ya. Join to help. Ya. Bersama-sama, perkara selalu ada kata join, bersama-sama. Bahkan roh itu membantu kita pada saat kita mengalami penderitaan selama kita di dunia. Ya, saya lanjut. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, ini satu kata Yunani cuma ini aja sebenarnya, cuman diterjemahkan seperti ini. Kita tuh nggak tahu sebenarnya gimana harus doa sebenarnya. Nah, makanya roh itu membantu kita. Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa. Saya lanjut. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ya. Make intercession. Jadi roh di dalam kita, roh kudus itu
berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan. Ya, ini kata ini cuma sekali disebutkan. Ya, kata ini dan ini cuma sekali disebutkan di Alkitab. Jadi roh itu memberikan keluhan. Keluhannya bukan dalam pemahaman. Ingat sekali lagi, kalau kita memahami ini, kita melihatnya dalam sisi roh. Jangan daging ya. Bukan keluhan, aduh duit nggak ada, terus roh itu mengeluh dalam kita nggak ada duit. Salah ya pemahaman itu. Ya, daging kita yang berteriak mengeluh nggak ada uang. Atau lagi sakit dan sebagainya. Tapi yang disebut dengan keluhan roh ini adalah berbeda dengan pemahaman secara daging. Ya. Jadi pahami, roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, inexpressible. Jadi nggak bisa diekspresikan atau nggak bisa diucapkan roh ini, karena di dalam kita. Tapi kita tahu nggak? Kalau kita hidup dalam roh hari lepas hari, kita akan tahu hal itu. Ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Perhatikan, Allah itu nyelidikin hati nurani kita loh. Ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Allah itu tahu maksud roh di sini, maksudnya doanya apa? Ya, dengan keluhan yang tidak terucapkan, yaitu untuk orang-orang kudus. Untuk orang-orang itu mampu hidup kudus dengan Tuhan, bukan perbuatannya. Ya mau istilah sekarang mau doa puasa, mau doa semalam dan sebagainya. Bukan itu intinya. Intinya adalah roh itu yang membantu kita untuk kita menjadi orang-orang kudus. Bukan upaya manusia sekali lagi ya. Jadi luar biasa ayat ini. Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi roh ini berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu anak-anak Allah. Karena kenapa? Karena kita masih mengalami penderitaan selama di dalam dunia ini. Tapi kita mengalami penderitaan bersama Roh Kudus atau Roh Allah itu yang ada di dalam kita. Ya, luar biasa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah itu bekerja dalam, perhatikan kata segala sesuatu. Semuanya ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada kata kuncinya adalah yang mengasihi Dia. Sederhana aja. Taurat sendiri katakan kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan saya dan kasihilah sesama manusia. Baliknya kata-kata ada kata adalah mengasihi. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil dengan dipanggil beda ya. Jadi dipanggil itu Tuhan yang memanggil. Tapi kalau terpanggil kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita sehingga kita harus merespon. Pilihan balik ke kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Banyak saudara. Jadi Yesus harus menjadi sulung. Nah, perhatikan kata dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, bukan berarti diterjemahkan si A sudah ditentukan dari semula, si B tidak ditentukan dari semula. Bukan begitu pemahaman bahwa semua orang. Jadi siapa saja, ya ini tidak menunjuk ke orang, tapi ini berbicara kepada semua orang. Jadi siapa saja itu sudah dipilih Tuhan. Ya, dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Tapi orangnya mau menjawab panggilan itu enggak?
Orang itu mau menerima nggak bahwa Yesus di dalam dia di dalam Yesus. Orang itu mau menerima bahwa dia harus menderita bersama Yesus. Kalau orang itu tidak mau memahami, tidak mau hidup dalam ini, ya berarti nggak dipilih. Ya, pengertiannya kan seperti itu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Sudah ditentukan, Tuhan panggil. Ya, perhatikan ada katanya di sini. Berarti semuanya adalah bermula dari Tuhan. Bukan kitanya yang melakukan. Kita pasif. Yang aktif adalah Tuhan. Ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perhatikan kata dibenarkan. Ingat, tadi sebelumnya adalah kita menderita bersama-sama dengan dia. Di dalam penderitaan itulah kita akan menerima pembenaran ini. Ya. Pada saat kita menolak keinginan daging kita, pada saat dan kita memahami, oh ya, saya dibenarkan. Ya, dibenarkan dalam pemahaman adalah bukan sekedar tindakan kita, tapi dari Tuhan yang telah membenarkan kita Tuhan telah membenarkan begitu dia menyerahkan dari kayu salib, bangkit 3 hari kemudian dan datang kembali, kita tahu bahwa kita telah dibenarkannya. Maka di ayat pertama dikatakan adalah kita telah dimerdekakan. Ya, tidak di bawah hukum dosa dan hukum maut lagi. Luar biasa ya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Luar biasa ayat ini ya. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia tidak menyayangkannya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Pertanyaan, kapan ini dikaruniakan kepada kita segala sesuatu ini? Ya sekarang. Bukan nanti. Nih, Roma 8 ayat 33-36. Rasul Paulus mengatakan gini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Atau kalau kita baca begini, Allah yang membenarkan mereka, masa akan menggugat orang itu lagi? Ya, saya katakan, Allah yang sudah membenarkan mereka, masa akan menggugat lagi orang-orang pilihan? Allah aja nggak menggugat, apalagi orang lain. Kita perhatikan di sini. Ya, perhatikan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah, kita tahu bahwa Tuhan atau Allah telah menjatuhkan hukuman dosa atas daging. Nah, pada saat Allah membebaskan kita dari hukuman dosa di dalam daging, berarti kita manusia bebas. Dan Tuhan yang membebaskan itu tidak akan menuntut kita kembali. Jadi, dengan kata lain, mau Tauratkah, mau orang lainkah, mau siapakah, tidak bisa menuntut kita lagi terhadap hukuman ini. Karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan. Ya, Allah yang membenarkan kita. Yang kedua, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi dengan kalian kita baca begini, Kristus Yesus telah mati, dia telah bangkit, dia telah duduk sebelah kanan Allah, bahkan dia menjadi pembela kita. Ingat, dikatakan roh itu berdoa untuk kita.
Karena kita nggak tahu cara berdoa. Dan Roh itu memahami apa keinginan Allah. Itu yang membela kita. Masa ini menghukum kita? Kalau Kristus Yesus saja tidak menghukum kita, nggak mungkin hukum Taurat menghukum kita. Nggak mungkin manusia menghukum kita. Nggak mungkin yang katanya rabi kah, pendeta kah menghukum kita, nggak mungkin. Yesus saja yang telah memerdekakan kita, membenarkan kita, nggak menghukum kita. Jadi siapa yang bisa menghukum kita? Ya. Saya lanjut. Ini bicara mengenai Tuhan ya. 2 kolom di atas ini bicara mengenai Allah, bicara mengenai Kristus Yesus. Siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini bicara kehidupan dunia, ini bicara penderitaan yang tadi. Ya, ingat ya, sebelumnya bicara kita menderita bersama-sama dengan Dia, atau menderita bersama dengan Yesus. Tapi penderitaan itu tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Mau penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini nggak bisa memisahkan kita. Ini semua terjadinya di dunia yang fana ini. Bisa jadi kita kelaparan, dalam bicara kelaparan ada bicara ekonomi. Ya, bicara penganiayaan ya kita bersyukur Indonesia tidak hidup dalam pemerintahan yang kejam. Ya. Atau dalam kesesakan pada saat kita sedih, atau penindasan sekalipun. Atau pada saat kesalahan yang ada. Ya, kesalahan selama di dunia yang dibuat itu nggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, atau bahaya apapun, bahkan pedang juga nggak bisa. Ya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan sepanjang hari. Karena kenapa? Dunia ini atau daging ini hanya satu tujuannya, menghancurkan manusia roh. Jadi kalau kita hidup dalam sebagai manusia roh, maka kita berhadapan dengan ini. Ya, bahaya maut itu selalu mengintai. Nah, saya lanjut. Ayat terakhir. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa kita lebih daripada orang-orang yang menang? Karena kita sudah memahami ini, bahwa Tuhan telah membenarkan kita, bahwa Tuhan menjadi pembela kita, dan apapun yang terjadi di dunia tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Makanya kita disebut orang-orang yang menang oleh Dia. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apapun juga, selama kita hidup, selama kita memahami bahwa kita telah dibenarkan, yang balik ke sini ya, bahwa kita telah ditentukannya dari semula, kita telah dipanggilnya, kita telah dibenarkannya, kita telah dimuliakannya, dan kita hidup dalam pemahaman ini bahwa semuanya bermula dari Dia yang ada di dalam kita, ya maka sekalipun kita harus menderita bersama-sama dengan Dia, ya, karena dengan penderitaan kita akan dipermuliakan, tapi jangan takut dengan ini, karena Roh itu sendiri, Roh Yesus ada dalam kita, Roh Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berdoa dengan doa yang tidak terucapkan. Ya, untuk kita orang-orang yang telah dikuduskannya. Jadi apapun yang ada selain Tuhan, itu tidak akan memisahkan kita. Tuhan aja nggak memisahkan kita, jadi masa di luar Tuhan dapat memisahkan kita. Nah, makanya mulai sekarang kita harus hidup dalam pemahaman bahwa kita hidup adalah manusia roh, yang masih berada dalam tubuh yang fana, yang menderita hari lepas hari dengan
bagaimana kita dengan roh Allah yang dalam kita menuntun kita untuk bagaimana kita tidak hidup dalam daging. Ya, sekali lagi bukan upaya kita, tapi roh di dalam kita yang menuntun roh kita untuk kita tidak hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh Allah yang ada di dalam kita. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan memahami bagaimana pola pandang roh itu sendiri. Sehingga segala sesuatu dalam hidup kita akan mengerti. Ini kita berpikir menurut daging, keinginan daging kita, atau keinginan roh. Walaupun awalnya dimulai dengan kata-kata rohani. Dimulai dengan kata Tuhan, dimulai dengan kata Yesus, dengan Roh Kudus. Tapi kita lihat ujungnya kemana? Ujungnya keinginan dagingnya atau keinginan roh. Nah, semakin indah hidup dalam Tuhan kalau kita semua memahami. Sekali lagi, saya akhirin ya, sebelum saya katakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Sebab aku yakin. Rasul Paulus katakan, aku yakin. Bagaimana dia katakan yakin kalau dia tidak hidup dengan pemahaman ini hari lepas hari? Sampai dia bisa menulis ini berkatakan dia sangat yakin, dengan yakin ya dia yakin berarti udah benar ini. Walaupun dulu Rasul Paulus ini waktu dia bernama Saulus, dia hidup dalam pemahaman Taurat. Tapi ketika kita berpindah dalam hidup sebagai manusia roh, dia yakin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat dan sebagainya ini tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin.